Assalamualaikum, saya Satri Widiawati, nomor absen 26, kelas 12 IPS 4. Teori pusat pertumbuhan. Suatu pusat pertumbuhan dapat terbentuk secara alami atau melalui perencanaan. Ada beberapa teori pusat pertumbuhan, yaitu sebagai berikut. A. Teori tempat sentral dikemukakan oleh Walter Grosssteller 1933, seorang ahli geografi dari Jerman. Teori ini didasarkan pada lokasi dan pola persebaran permukiman dalam ruang, diperkuat oleh pendapat Agus-Loh 1945. Cara yang baik untuk menyediakan pelayanan berdasarkan aspek kekurangan dengan menempatkan aktivitas yang dimaksud dengan hierarki permukiman yang luasnya meningkat dan lokasinya ada pada simbol-simbol jaringan heksagon. Teori ini memandang suatu kota atau tempat sentral yang ideal berada di daerah datar, memenuhi kebutuhan. Tempat-tempat tersebut diasumsikan sebagai titik simpul dari suatu bentuk geometris berdiagonal yang memiliki pengaruh terhadap daerah di sekitarnya. Menurut Walter Grosssteller, suatu tempat sentral mempunyai batas-batas pengaruh yang melingkar dan komplementer terhadap tempat sentral tersebut. Teori tempat sentral yaitu sebagai berikut. 1. Population threshold, yaitu jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan keseimbangan dari unit pelayanan. 2. Range jangkauan, yaitu jarak maksimum yang perlu ditempuh penduduk untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan dari tempat pusat. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. A. Range selalu lebih besar dibanding daerah tempat population threshold. B. Batas dalam inner limit, batas wilayah yang didiami population threshold. C. Batas luar outer limit, batas wilayah yang mendapatkan pelayanan terbaik. Hierarkis dibedakan menjadi 3, yaitu tempat sentral berhierarkis 3 dan tempat sentral berhierarkis 4, tempat sentral berhierarkis 7. Topografi dari wilayah tersebut relatif seragam sehingga tidak ada bagian yang mendapat pengaruh lereng. Kehidupan atau tingkat ekonomi penduduk relatif homogen dan tidak memungkinkan adanya produksi primer yang menghasilkan padi-padian, kayu, atau batu bara. Teori kutub pertumbuhan dikemukakan oleh Perroux, seorang ahli ekonomi dari Prancis 1950. Kutub pertumbuhan adalah pusat-pusat dalam arti keruangan yang abstrak. Contoh, industri baja di suatu daerah akan menimbulkan kekuatan sentripetal, yaitu menarik kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan pembuatan baja, baik pada penyediaan bahan mentah maupun pasar. Menurut Dijkstra, pemusatan wilayah pertumbuhan didasarkan atas 3 komponen, yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip homogenitas. 2. Konsep hubungan ruang. 3. Wilayah khusus. Teori polarisasi ekonomi dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Menurut Myrdal, setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh dari pinggiran. Teori polarisasi ekonomi Myrdal ini menggunakan konsep pusat pinggiran Gore-Beveri. Konsep pusat pinggiran merugikan daerah pinggiran sehingga perlu diatasi dengan membatasi migran urbanisasi. Mencegah keluarnya modal dari daerah pinggiran, membangun daerah pinggiran, dan membangun wilayah perdesaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.